Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Selamat malam. Kita berjumpa lagi malam ini dengan penelusuran Kang Kenong. Untuk malam ini kita ada di Makom Prabu Anom, tepatnya di Desa Doko, Kecamatan Ngasem, Kabupaten Kediri. Di sini adalah tempat yang bersejarah karena ada rentetannya ini dengan Kerajaan Kediri. Siapakah Prabu Anom? Menurut juru kunci, kisahnya itu bermula ketika Prabu Sri Aji Jayabaya itu dalam perjalanan itu bertemu dengan dua orang pendeta. Dua orang pendeta itu disebutkan namanya adalah Kiai Doko sama Kiai Doho. Nah, dua orang pendeta itu meminta kepada Prabu Sri Aji Jayabaya untuk mengabdi kepada Keraton Kediri. Dengan negosiasi, akhirnya beliau berdua itu diterima untuk mengabdi kepada Kerajaan Kediri oleh Prabu Sri Aji Jayabaya. Dalam penugasan dua pendeta itu, satu pendeta itu Kiai Doho itu ditugaskan untuk berada di Kerajaan Kediri yang sebelah barat. Kerajaan Kediri yang sebelah barat sungai maksudnya, karena kan Kediri itu kan dibelah oleh Sungai Brantas. Akhirnya ada Kediri Barat sama Kediri Timur. Nah, itu untuk Kiai Doho itu ditugaskan di Kediri Barat, dan untuk Kiai Doko itu ditugaskan di Kediri bagian timur. Nah, beliau berdua itu juga mendapatkan julukan. Untuk Kiai Doko itu Kiai Doho itu mendapatkan julukan saya kok lupa, Butolo Coyo, benar, untuk mendapatkan julukan Butolo Coyo. Dan untuk Kiai Doko itu mendapatkan julukan Kitunggul Wulung. Nah, kita membahas untuk yang di Kediri bagian timur, karena memang Kiai Doko itu ditugaskan di Kediri Timur, dan untuk Prabu Anom itu juga ada di Kediri Timur. Nah, Kiai Doko itu beliau itu di Kediri itu tugas utamanya adalah menjaga pertapaan putra mahkota dari Kediri. Putra mahkota dari Kediri yang disebutkan dengan nama Prabu Anom. Walaupun itu sebenarnya bukan nama aslinya. Nama aslinya dirahasiakan. Nah, Prabu Anom itu sedang bertapa di Goa Selobale. Dalam penjagaan pertapaan dari Prabu Anom, dua pendeta itu juga ikut menjaga ketentraman atau mungkin pemerintahan di Kerajaan Kediri. Itu banyak sekali yang membantu. Salah satunya mungkin kayak Kendil Wesi, Kiai Kendil Wesi itu untuk masalah ketatanegaraan. Terus ada Ki Ageng Iromantri itu yang mengurusi masalah keprajuritan. Terus ada lagi Raden Ageng Rengganti kalau nggak salah, itu untuk masalah dalam kementerian di dalam keraton. Mungkin masalah dapur atau mungkin di mana lah seperti itu, untuk tata rumah tangganya di dalam keraton. Seperti itu yang menurut dari juru kunci, seperti itu. Nah, maka Prabu Anom itu adalah putra mahkota dari Kerajaan Kediri. Nah, kita berada sekarang itu di lokasi makam dari Prabu Anom. Nanti kita akan berkeliling ke sini, kita lihat apa aja yang ada di sini. Nanti kita akan menjelaskan beberapa, karena di sini ada banyak makam ya teman-teman ya, banyak makam. Itu nanti kita akan shoot satu-satu makamnya seperti apa. Terus nanti kita akan menjelaskan beberapa makamnya. Kalau mungkin nanti ada beberapa orang yang ada di sini
bisa kita mintai keterangan, nanti bisa menambah informasi untuk kita semua. Kalau mungkin teman-teman dari penjelasan saya juga ada, oh itu bukan begini, atau mungkin ada, oh harusnya seperti harusnya, monggo silakan, tidak apa-apa. Kita kembali lagi, kita share ilmu, kita sama-sama belajar, kita sama-sama nguri-nguri budaya Jawi kita seperti apa. Nanti saya juga nggak sendiri, saya ditemani oleh Mas Topa seperti biasa. Selamat malam Mas Topa, dan ada Pak D yang sekarang lagi pegang kamera. Pak D, selamat malam guys. Seperti biasa, nanti kita juga ada teman baru kita yang ikut di sini. Ada Mas Sinten. Perkenalkan, nama saya Beng. Mas Beng ya. Nanti kita akan muter-muter di sini. Kita akan lihat kita akan muter-muter di sini. Nanti Mas Topa akan juga bantu, Mas Beng juga bantu menjelaskan kita bagaimana seperti ini. Pak D juga. Pak D siap seperti itu. Oke, monggo kita muter sama-sama. Oke, monggo silakan. Yuk. Oke, teman-teman, kita ini ada di Mas Beng. Kita di pintu masuk. Jadi gerbangnya ada di sini. Ini menghadap ke mana Mas? Barat. Sana barat ya. Ya, kita menghadap ke barat. Ini gerbang pintu masuknya. Monggo kita masuk ke dalam. Ini adalah foto-foto upacara kegiatan yang ada di sini. Jadi ini kayak suro Mas ya. Suro. Setiap suro. Nah, ini juga ada upacara basi desa juga seperti itu. Ya, seperti itu. Ini adalah dokumentasi yang dilakukan oleh warga sekitar sini. Ya, seperti itu. Nggak ada kirap-kirap seperti itu. Monggo kita lanjut Pak D. Ini sampean nggak kelihatan di kamera loh Pak D. Oke, nanti saya juga ikut guys, tenang saja guys. Kita masuk disambut dengan pohon besar. Oh ya. Beringin. Ini Pohon beringin Mas ya. beringin. Ini nggak tua, lama. Yang ini ya Pak Topa ya. Kalau dilihat dari ukurannya ya memang besar, jadi memang tua. Monggo lanjut di depan ini. Ini ada makom. Iya. Jumpa makomnya siapa ini? Iya. Ini kalau ada dari Teman-teman. atau teman-teman yang lihat ini makomnya siapa bisa dijelaskan di kolom komen ya. Iya. Nah, kalau lihat kita lihat teman-teman ya. Ini makom di sebelahnya makom besar. Monggo Pak di sini. Ini ada kecil-kecil banyak ya. Nah, itu. Nah, ini kan ada makom yang kecil-kecil banyak, dan ini sampai ke nanti makam utama, pemakaman yang utama. Itu banyak sekali ini. Oke. Ya, Pak Topa ya. Banyak sekali. Ini apakah mungkin ini adalah makam prajurit mungkin ya? Kemungkinan seperti itu. Mungkin prajurit. Prajurit yang menjaga atau Danyang-danyang Oke. dari kerajaan. Oke guys, kita lanjut lagi. Nah, Kira-kira jumlahnya berapa ya kalau itu dihitung ini? masalahnya. Tapi yang pasti dari arah pintu masuk sampai nanti ke makam utama itu banyak sekali, dan posisinya itu berjajar. Monggo lanjut silakan. Oh, di sini ini di tengah-tengah ini juga ada makam besar lagi ya. Ya itu. Jadi satu di sana dan satu di sini. Oh iya. Oh, seperti anu ini ya, apa kemungkinan mungkin andalan dari anu itu ya. Dari atau para punggawa selain prajurit atau punggawa ini mungkin salah satu pimpinan komandan pasukan. Kemungkinan seperti itu, mulai dari awal masuk itu ada satu, terus ada seperti maesan itu banyak sampai maesan yang kedua ini, searah maesan kedua yang besar ini, terus itu tower sana sampai ke makam inti. Yang ini Mas ya? Ya.
Jadi setiap ada apa tuh itu maksudnya ada jauh jalan sini berapa meter ada juga sampai di sana nanti menemui makam utama. Oke. Yuk kita lanjut Pak Topo. Kayak prajurit itu ya. Jadi kayak apa? Di sana tadi yang pertama itu mungkin pasukan ada pimpinannya yang waktu di apa makam yang pertama tadi, ada makam besar yang lain-lainnya mungkin prajuritnya. Yang ini tadi juga mungkin seperti itu juga ya. Komandan pasukan, terus ini prajuritnya yang menjaga. Mungkin dulu di sini juga keraton atau apa ya? Mungkin Pak Topa mungkin bisa menjelaskan. Ya, kemungkinan besar seperti itu. Tidak lupa di sebelahnya juga ada makam dua. Kemungkinan Oke. itu di sebelah kanannya jalan itu ada makam dua. Oke, monggo Pak De ke sebelah sini Pak De. Sebelah selatan. Nah, sebelahnya ada makam dua. Saya Pak De. Atau mungkin pejabat yang level Sebelah kanannya ada makam dua makam. Satu makam ini, yang satunya ada di belakang itu. Kemungkinan besar ini adalah pejabat atau setingkat tumenggung atau menteri lah sekitar situ. Mungkin ada nanti teman-teman yang ada tahu bisa apa tuh komen di kolom komentar siapakah beliau. Tapi kalau lihat makamnya memang beda mas. Iya, memang beda. Makamnya memang Itu beda. mungkin Mungkin pejabat negara. yang punya kedudukan lebih tinggi atau sebagai atasan dari prajurit yang kelihatan berjajar, makam-makam berjajar tadi juga bisa, soalnya beda banget ya. Oke. Karena posisinya beda Pak De ya. Sangat beda sekali. Ini bahasanya dikijeng Pak De ya. Iya, lain perlakuan untuk anunya sangat berbeda sekali. Menandakan karena ini mungkin jabatannya lebih tinggi. Oke. Jabatannya di keraton sini atau tempat pertapaannya Prabu Anom atau bisa dibilang Pangeran Pati, putra dari Sinuhun Sriaji waktu itu yang memerintahkan. Karena memang namanya dirahasiakan supaya mungkin ya ada hal-hal tersendiri yang tidak mungkin bisa dijelaskan. Mungkin orang dulu kan seperti itu juga. Untuk pemilihan makam yang sing berbeda itu mungkin kan karena juga ini Pak De ya, sebuah penghormatan karena ke jasanya atau mungkin apa gimana gitu nggih. Kalau menurut saya pribadi ya layak lah seperti itu, karena mungkin stratanya dulu kerajaan kan ada kasta. Ada kasta. Oh ya betul ada juga. Kasta Sudra sendiri dari mulai bawah sampai atas. Oh iya betul. Monggo lanjut. Kan seperti yang tadi lanjutannya ini Mas, coba di ini. Nah, ini mungkin juga kerabat orang dalam keraton sini yang mengurusi ya abdi dalam lah, taruhlah abdi dalam yang memang berjasa di keraton ini. Dimakamkan di sini. Ya kan, orang dulu yang mungkin ada tapi hancur, sudah tergerus zaman. Ya, seperti itu. Sudah lain beda. Iya, ada payungnya ini. Mungkin ini juga punya jabatan tersendiri karena penghargaannya dari payungnya sendiri. Ini kalau nggak salah menteri ya Nurjanit kemungkinan loh ya, kemungkinan soalnya tidak ada namanya. Kalau ya nanti kita Pak De, kita tanya ke beberapa orang nggih. Nggih. Ini mungkin juga menteri, salah satu menteri mungkin juga bisa. Oke, yang ini Pak De. Mungkin kepastiannya untuk saya kan juga kurang valid lah informasinya. Yang lebih tahu kan juru kuncinya. Lah ini lain Mas ini. Mungkin letaknya di Pak ya. Posisinya tersendiri mungkin. Sama Pak De, mungkin apakah ini batuannya batuan lama atau gimana nih? Struktur batu batanya ini batu bata
baru. campuran. Iya. Jadi nggak semuanya batu lama. Mungkin ada yang seperti itu. Coba di nah, itu mungkin batu-batu lama. Tahun-tahun kerajaan. Kalau dari ukurannya mungkin besar Pak De ya? Iya, coba yang seperti bawah ini kan. Nah, ini mungkin yang lama asli. Kalau ini kayaknya batu maesan kayaknya. Batu maesan ini yang digantikan ini. Karena ini mungkin sudah terkorosi. Terabrasi ya, jadi seperti ini mungkin putus ini ya, putusannya ini mungkin bisa juga ini. Oke teman-teman, setelah kita muter-muter tadi sama Pak De juga, kita akhirnya masuk ke makam utama Pak De Ya, ke makam utama yang mungkin akan dipimpin Pak De. Langsung kita yuk kita masuk yuk. Ayo teman-teman. Mulai dari ini dulu ada yang monggo. Ini kalau kita lihat Posisi makam ini ada di belakang, berarti menandakan bahwa ini ada pengawal. Cuman untuk siapa-siapanya saya kurang tahu pasti. Yang jelas kalau posisinya di belakangnya ke makam yang utama yang sana, itu jelas ini makamnya pengawal. Kalau yang sebelah-sebelahnya yang tidak kelihatan dekat sekali, orang dekat kerajaan, orang dekat dari pangeran itu sendiri atau dengan patihnya atau dengan yang jelas itu orang dalam. kalau dari struktur makamnya mungkin ini Ini sudah kelihatan masuk ya kan, bata tua. Kalau ini bata tua. monggo nggih. Batato dan posisinya juga lebih besar Pak De. Iya. Lebih besar dan kalau masih utuh mungkin kalau masih utuh ini bangunnya lebih bagus makamnya daripada yang lainnya. Coba dia aja kelihatan dari sini. Oke. Oke teman-teman, sekarang kita masuk ke makam utama Pak De ya. Oke, kita lihat ke sekarang makam utama. Nah, ini teman-teman. Nah ini sudah kelihatan di sini nih makam utama yang ada di petilasan Prabu Anom. Ini mungkin istri atau putra-putra dari beliau itu juga kurang tahu. Kalau yang jelas kalau lihat makam, posisi makamnya seperti itu ya, sepertinya ini makam Prabu Anomnya. Karena ini Pak De, karena juga strukturnya juga lebih Iya. lebih besar, lebih tinggi juga itu. Nanti teman-teman yang sudah pernah ke sini mungkin sudah pernah tahu ceritanya yang sebenarnya juga seperti apa, maksudnya posisi ini makam siapa, ya itu nanti saged ke kolom komentar ya Pak De ya. Iya betul, seperti itu. Mungkin nanti didukung ada narasumber baru yang sering atau pelestari budaya lah. Iya, nanti kita akan ngobrol-ngobrol juga sama pelestari budaya yang suka, yang ingin tetap apa ya mengunjungi, melestarikan atau nguri budaya seperti itu. Nanti siapa tahu kita akan mendapatkan banyak tambahan informasi, dapat banyak ilmu juga ya, gitu. Mungkin kalau ada kurang-kurangnya seperti biasa atau seperti yang diomongkan Mas Doni tadi, tambahkan di kolom komentar. Jangan lupa tapi subscribe dan share-nya. Ya itu yang penting. Ya. Oke teman-teman, kita coba ke pendopo ya Pak ke De. pendopo lagi. Mas Kita Dino ngobrol sudah ada di sana dari kita tadi. nyusul Mas Dino. Ya. Kita ngobrol-ngobrol sama pelestari budaya yang lainnya. Oke, yuk. Ya, teman-teman, lanjut dari video tadi kita muter-muter. Nah, itu kan beberapa penjelasan kita tentang situasi yang ada di sekitar niki nopo Pak nyebute pemakaman petilasan nopo-nopo. Makom nggih. Di makom Prabu Anom. Leres Pak nggih. Dengan sejarah yang sudah kita tuturkan seperti yang dikatakan juru kunci. Nanti kalau memang teman-teman ada yang lebih tahu atau mungkin wonten nganu Pak nopo tambahan informasi gitu, tambahan informasi. Oh harusnya kayak gini, mungkin sejarahnya ngeten-ngeten gitu. Nah itu kan bisa menambahkan referensi kita semua kan ya Pak. Itu nanti teman-teman bisa tambahkan di kolom komentar.
ini saya ada di pendoponya. Posisi pendoponya ini di sebelah selatan gitu Pak ya. Terus ya sebelah selatan makam utamanya. Ini kita ngobrol-ngobrol mawon, nggih Pak nggih, santai mawon. Nanti bisa menambah pengetahuan, kita tukar pengetahuan. Ngoten nggih. Seperti itu. Ngapunten kalian Bapak sinten? Dua Bambang, Pak Bambang nggih. Saking pundi Pak? saling Medan. Saking Medan. Aduh tepi lho Pak niku. Nggih. Dari Medan. Tebing tinggi. Nggih, penting Nggih. Medan. Aslinya Jawa nggih. Asli dulu Jawa. Aslinya Jawa nggih. Nggih. Oh, nggih. Kok lancar ngoten lho Pak bahasa Jawane nggih to? Nggih. Bahasa Jawane pun lancar. Nggih, Pak. Kalau kita baca dari literatur sejarah nggih, Pak. Kalau dari literatur sejarah itu kan Prabu Anom niki putra mahkota dari Keraton Kediri, nggih, Pak. Terus napa mboten? Itu kalau kita baca-baca di literatur sejarah ngoten lho. Kalau mungkin dari menurut jenengan pripun wonten ada Nek kula Nggih. anu mboten saking sejarah. oh nggih, Nek kula memahami saking pewayangan. Dadi kula kan siap nggih. pewayangan niku nek pewayangan niku nggih putra mahkota Sudarsono. Sudarsono niku alias Sri Aji Jayabaya. Oh, nama lain dari Prabu Sri Aji Jayabaya nggih. Nggih. Oh, Niku nggih. namanya negara Widarba beribu kota di Pamenang. Ngoten, nggih. Oh, ibu kotanya Pamenang. Pamenang Nama negaranya negaranya Widarba. Widarbo. Nggih. Nopo Widarbo itu Keraton Kediri sanes? Bukan. Nggih, mbok menawi nama lain ngoten niku soalnya terus setelah masa kejayaan Widarba niku Nggih. kan terus Sudarsono niku menyuruh pujangganya itu membuat kitab namanya Mahabharata niku wau. Terus mengisahkan Bharatayuda. Oh, Mengisahkan niku antara Panjalu dengan pundi? Jenggala. Jenggala. Lah niku perang saudara niku dikalahkan niku wau. oh nggih. Niku Panjalu sama Jenggolo itu adalah pecahan kedua keraton nggih, saking Prabu Erlangga. Nggih, Laras nggih, nggih, nggih. saking Prabu Erlangga memecah kerajaannya menjadi dua bagian nggih, laras. Kemudian Yang satu Panjalu, yang satu Jenggolo. Jenggala Karena perang saudara itulah muncul muncul kitab perang Brontoyuda itu. Brontoyuda niku Oh, wau. nggih. Ngoten. Ya, jadi Prabu Anom niki leres putra mahkota nggih. nggih ngoten niku. Lah niku kula namung versi pewayangan. Soalnya Versi kula pewayangan. remen wayang dari wayang kulit saya buktikan ke fakta ngoten. Oh, nggih. Dan di sini ada makomnya, ngoten Pak nggih. Nah, ngoten. Nggih. Itu versi dari pewayangan. Karena kan memang kalau sejarah niku kan versinya banyak, nggih. Versinya banyak dan sama-sama kita mengakui bahwa kalau kita menurut literatur buku kados babat tanah Jawa itu kan nggih minim nggih Pak. Laras nggih minim sekali. Otomatis kan kita punya banyak versi cerita, dalam artian versi cerita itu sebenarnya satu cerita niku nggih. Kados jenengan kan versinya dari pewayangan. Sebenarnya kan nggih Nggih, sami kayak sejarah yang dituturkan kalau bahwa ada kerajaan Tapi Kediri. kula dari pewayangan niku mboten versi kepercayaan. Ngoten oh nggih. Dados versi yang asli wayang ngoten. Oh nggih. Dados mboten ya apa cerita niku mboten sampun ngesaki kepercayaan ngoten mboten. Oh nggih. Oh dari cerita asli pewayangannya ngoten Nggih, nggih. terus dari pewayangan ngoten niku soalnya apa kitab pewayangan niku kan zaman Prabu Erlangga sudah ada. Nggih. Kemudian kitab-kitab Soro niku kan nggih Nggih. zaman Prabu Erlangga niku kan sudah ada wayang ngoten lho. Nggih. Ya Nggih, terus nggih. akhirnya semua kitab-kitab wayangan niku wau disempurnakan kalih para moyoga. Nggih. Itu ciptaan Raden Ngabei Ranggawarsita niku. Nggih. Oh, ya Allah Gusti. Terus niku silsilah pewayangan dimulai dari Nabi Adam dan Hawa sampailah ke terus sampai akhirnya pada Bathara Katong niku. Oh, nggih. Ngoten. Di versi wayang niku nggih. Cuman kan kados kula teman-teman yang awam itu kan kalau wayang itu kan taunya adalah niku karangan. Ngertose kan ngoten. Kalau kita tapi sebenarnya itu ada rentetan cerita yang sebenarnya nggih Pak nggih. Nggih. Oh, nggih. Soale niku wau wonten cerita nek wayang cerita Mahabharata dan Ramayana niku asli dari India
Nggih. dibawa ke Jawa. Nek wong ngomong ngoten niku kula malah nesu. Ngoten Soalnya apa, niku nggih? mboten bener ngoten. Oh, nggih nggih nggih. Bukti yang apa itu alasan untuk membuktikan itu kan sedikit pun nggak ada. Kalau itu dari India. Terus nek wong ngomongnya Ramayana Mahabharata niku dari India, India. kula malah mboten kok kula jarne ning kula nesu. Ngoten Pak Mboten nggih. bener nggih. Oh. Nah, terus kula niki membuktikan bahwa apa niku nggih kados sampailah ke Jayabaya niku kan sing ngene Yang Prabu Anom nggih. Nggih. Nah niku wau kula ngarani saking silsilah wayang niku wau nggih ya ngoten. Terus Nggih nggih nggih. kula mboten apa di luar sejarah nek kula ngoten niku. Oke. Siap, siap. Kalau niku dari cerita yang sebenarnya terus ditulis di dalam buku yang jenengan sebut adalah dari pewayangan kan berarti itu juga sejarah yang sebenarnya Pak nggih. Leresé napa mboten Mbok ngoten? menawi ngoten soalnya Nggih. nek wonten ajaran Jawa kan kula Nggih. nggih asli tiyang Jawa rumiyin nggih. Nggih. Iku kan wonten ilmu, wonten ilmu. Wonten ilmu, Wonten wonten ilmu, ilmu. nggih to. Nggih. Lah nek tiyang Jawa rumiyin mboten butuh ilmu tapi butuh ilmu. Lah ilmu niku kan tanpa ditulis. Oh, nggih. Terus hanya masuk ke dalam pikiran, masuk ke dalam hati, Nggih. terus mangke diuri-uri, diwujudkan tontonan ngoten. Oh, nggih. Niki ini adalah pelajaran teman-teman bahwa antara ilmu sama ngilmu niku beda nggih, Pak. Nggih beda jauh. Nah. Siap. Dan lagi bahwa kitab Mahabharata itu dari Jawa nggih, Pak. Dari Jawa. Oh, siap. Lo nggih setuju niku, Pak, sebenarnya. Lo nggih setuju niku. Lah niku nek kula contone malih niku wau bibar kula critakne tenggene kanca-kanca niki nggih. Nggih, nggih. Kula saged membuktikan bahwa contoh mawon masalah pelem podang urang niku wau. Nggih. Pelem podang urang niku kan wontene wonten daerah Kajar. Terus Grogol kan wonten gunung-gunung niku, Nggih. podang sing abri niku. Nggih, leres. Tapi pelem niku wonten Mojokerto nggih kathah, wonten Blitar nggih kathah. Nggih. Ning teng mriku wontene ingkang mateng kalih ingkang entah. Nggih. Tapi pentil, wit, godhong, oyot mboten wonten. Oh, nggih. Nah, terus niku kan wonten kan wonten sumbere. Nggih. Lah nek Mahabharata Ramayana niku nek dari India Nggih. niku nalika cerita lahirnya Rahwana Nggih. niku kan enggak ada Wisrawa apa itu wonten Sastra Jendrahayu Ningrat Pangrat yang Diyu niku kan mboten diucap nih. Nggih, leres. Jadi kan kurang komplit. Jadi Nggih. sing Qur'ani lebih komplitnya ya dari sumbernya sini ngoten lho. Kula paham. Nggih. Nggih to. Oh, nggih 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 nggih. Terus umpami niku Rahwana Nggih. bin Wisrawa. Nggih. Wisrawa bin anu napa niku sinten-sinten ngoten nggih. Nggih. Kan pertama kali kan kerajaan Ngalengka punya Sumali terus Maliawan kan. Nggih. Niku bapaknya itu siapa enggak ada. Nggih to. Nggih, nggih. Kados Mahabharata. Setelah Bharatayuda habis Pandhawa muksa parikesit. Nggih. Nggih to. Nggih. Setelah parikesit habis cerita. Nggih. Tapi teng mriki ben parikesit masih punya turun lagi. Nggih. Punya turun sampailah ke Angling Darma, ke Prabu Anom, kan ngoten. Oh, nggih. Jadi niku hanya mengambil ngoten niku. Oh, nggih nggih nggih. nggih. Jadi sebenarnya wonten napa niku apa rentetan cerita selanjutnya cuman boten dibukukan. Ngoten Pak nggih. Nggih, soalnya namung mendhet sak cuplik ngoten mawon. Soalnya Nggih. napa niku dados cerita Ramayana dan Mahabharata itu ada awalan, ada sisipan, ada akhiran. Nggih. Itu yang dipakai hanya sisipan dan sisipan pun kurang komplit. Ngoten Pak nggih. Nggih. Wah, lah niki kula malah belajar kathah Pak iki. Nggih 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 leres leres. Soalnya kados sing kula critakne niku teng ngene makame Celake Bon Rama niku wonten makame Rama dan Sinta. Oh, nggih nggih. Niku bisa dibuktikan niku. Makam wonten mangke wujude nggih saged dipun nyatakne. Nggih. Bon Romo tempatnya teng pundi Pak nggih? Nyan tanglet teng mriku mawon mangke laean. Ngertos niku makame Rama Wijaya kalih Dewi Sinta pundi ngoten mangke lak wonten. Oh, nggih 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 nggih. Jadi niku kula membuktikan dari cerita wayang ke dunia fakta ngoten niku. Kados Yang Prabu Anom niki. Ya Pak Bono. Niku alasan jenengan dari Medan kembali ke Jawa niki nggih, Pak. Nggih, mergo Menelusuri niku nggih. wonten nggen daerah yang kula niku wonten namine kumpulan Puja Kusuma. Kumpulan Puja Kusuma di Medan sana nggih. Nggih, Puja Nggih. Kusuma niku artine putra Jawa kelahiran Sumatera. Oh,
Nggih. Lah niku kan asli tiyang mriko. Lah niku kegiatan Puja Kusuma niku melestarikan budaya dan sastra Jawa. Nggih. Dan kita juga masih belajar, Pak. Nah, Dalam artian belajar makanya itu nggih. Kados ngeten kalau ketemu jenengan ingkang sampun lebih ngertos atau lebih senior lah niku mungkin kan sama kita bangun channel ini juga nanti biar teman-teman semua juga tahu dan wonten keinginan untuk sami-sami nguri-nguri budaya Jawi ngoten lho Pak. Maksudnya kan tujuannya itu. Dan ini pas lo ketemu kan. Nggih. Kan Kula nggih nguri-nguri tapi lewat Pulau Medan. Nggih. Tapi niku nggih kula salut Pak jenengan dari Medan terus demi nguri-nguri budaya itu jenengan sampai kembali ke tanah Jawa niki. Wah niku saya banget Pak niku lek niku. Niki nek jenengan ceritanya tentang nopo niku istilahnya nggih semua orang. Oh, nggih, Riau maksudnya Ponorogo kan nggih, nggih. diakui dengan Malaysia. Iya, beberapa Akhirnya nggih. terus kata orang Indonesia ini kebudayaan leluhur orang Ponorogo asli. Oh, nggih. Malaysia hanya mengaku-ngaku. Niku kula teng Malaysia melok nabuh. Oh, panjenengan. Kula tumut pemain teng mriku. Oh, nggih. Reok niku nggih. Nggih. Oh, nggih, Nah. nggih, nggih. Setelah niku bagus diketahui pemerintah, dibiayai, dibayar. Nggih. Gitu. Lah, setelah ngoten dengan negara sana mau ini milik sini. Diklaim sama Malaysia nggih. Terus akhirnya sini bengok-bengok barulah keluar sertifikat bahwa ini milik Indonesia. Nggih. Mempatenkan bahwa ini adalah budaya kita, ngoten nggih. Nggih. Karena banyak negara-negara yang iri dengan budaya kita nggih, Pak. Terus akhirnya mereka juga ambil contoh negara sebelah niku nggih, Pak. Nggih. Nah, gini. Itu juga teman-teman sebagai semangat kita bahwa budaya ini harus kita jaga bener-bener dalam artian ini adalah warisan dari leluhur kita nggih Pak nggih. Kalau bukan kita semua terus sapa maneh gitu Pak. Siapa lagi yang akan menjaga ngoten loh. Budaya-budaya kita terus diklaim sama pihak luar ngoten niku malah repot Mas. Terus kula melalui Medan. Oh, dari Medan sana nggih. Nggih, kula melestarikan budaya sini dari sana, dari Medan. Nggih nggih nggih. Jadi runtutane dari Prabu Anom niku nggih sebenarnya sudah diceritakan dari versi pewayangan yang jenengan ini Mas. Nggih. Nggih niku. Jadi teman-teman seperti itu informasinya. Niki ngapunten Bapak, kalian Bapak sinten mau? Bambang. Pak Bambang nggih. Informasi sangat banyak sekali dari Pak Bambang yang sudah kita ketahui. Mungkin nanti kalau berjodoh Pak Bambang nggih, nanti kita bisa dipertemukan lagi. Nanti kita bisa ngobrol lagi lebih banyak tentang pengetahuan dari Pak Bambang nggih Pak Bambang. Mboten napa-napa Pak nggih. Mboten napa-napa. Iki kula kiten-kiten Desember kula wangsul. Desember wangsul. Gak pun 1 tahun kula. Jenengan 1 tahun di Nggih. Waduh. Nggih nggih nggih. Tanggal 20 bulan 12 kula teng mriki. Nggih. Insyaallah mengke sebelum jenengan pulang nek berjodoh kita ketemu lagi Pak. Nggih, Ngobrol lagi ngoten. Oke teman-teman, terima kasih sudah mengikuti channel kita Penelusuran bersama Kang Kenong. Di video-video selanjutnya nanti saya sempat bingung nih nopo niku ngobroli pripun ngomong ning kamera sampai bingung. Kulo kagum kali jenengan Pak, saya Duh, itu kok ngoten. maksudnya kan jenengan ada di luar Jawa ngoten lho Pak. Terus jenengan tetep ngugemi Jawa ku ki kudu dibenakne sing bener ki piye kan nggih ngoten to Pak. Akhirnya jenengan sampai ke sini lagi ngoten nggih. Kulo kagum saestune. Terima kasih teman-teman. Sampai jumpa di video selanjutnya. Oke. Assalamualaikum.